Bila mana kita ngelihat wanita begitu cantik, Pak. Seneng nggak Pak ngelihatnya Pak? Hah? Ini jawabnya malu-malu nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwaqul khalqi li rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin segenap kaum muslimin, para bapak, remaja, pemuda, jamaah Masjid Jami Al-Madinah yang insya Allah hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini. Allah selalu melimpahkan rahmat, keberkahan, ampunan buat diri kita semua. Bil khusus Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Syukur selaku DKM Masjid Jami Al-Madinah, dan juga hadir Al-Mukarram Ustaz Haji Ansori MPD, dan segenap para orang-orang tua kita, para sepuh yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebut namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kembali pada kesempatan di malam Senin di bulan Juli yang pertama ini, kita hadir dalam rangka thalabul ilmi sekalipun cuaca begitu dingin, namun dengan inayah izin Allah sejak ba'da asar tadi sampai akhir ini terap Allah turunkan hujan buat diri kita semua. Kita berharap moga-moga sekalipun cuaca dingin kita hadir kembali di Masjid Jami Al-Madinah. Moga-moga perjalanan kita menuju masjid yang kita hormat, yang kita kagumi ini, Allah permudah perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Idza ra'aitum amudan ahmar, apabila kalian melihat satu cahaya yang berwarna merah, ahmar. Apabila engkau melihat satu cahaya berbentuk tiang warnanya merah, min kibalil masyriq, adanya di sebelah timur. Jadi kalau kita melihat ada satu cahaya bentuknya bagaikan sebuah tiang lurus, Pak. Warnanya berwarna apa? Merah. Di mana letaknya min kibalil masyriq, di sebelah timur. Fi syahri Ramadan, itu terjadinya di bulan Ramadan. Ini informasi yang begitu menarik, jamaah sekalian.
Bila mana kita melihat satu cahaya berbentuk tiang, warnanya warna merah ada di sebelah timur, terjadinya itu di bulan Ramadan. Ini informasi dari Allah, disuruh ngapain? Ini fadakhiru ta'am sanatikum fa innaha sanatuju. Maka bersiap-siaplah, simpan makanan sebanyak-banyaknya. Karena suatu ketika kalian akan menghadapi 1 tahun akan terjadi musim paceklik. Ini informasi, Pak. Kalau di bulan Ramadan jamaah sekalian melihat satu cahaya, cahayanya berdiri tegak bagaikan tiang. Warnanya merah, berada di sebelah timur, terjadinya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Berarti itu informasi bagi orang yang paham tentang masalah ini. Berarti kita disuruh simpan makanan untuk setahun yang akan datang. Kenapa? Karena akan terjadi musim paceklik, panen gagal, hampir terjadi kelaparan di mana-mana. Nah, solusi yang diberikan oleh Rasulullah ketika kita memandang hal ini, disuruh simpan makanan untuk mencukupi setahun yang akan datang. Ini kita belum ngalamin kayaknya nih, Pak. Udah pernah ngalamin belum, Pak? Belum. Kalau melihat tiang warnanya merah sebelah timur belum pernah lihat ya. Tapi kalau melihat tiang warnanya kuning pernah nggak? Di mana? Iya, subhanallah. Kita lanjut hadis berikutnya. Idza ra'a ahadukum janazah. Apabila salah seorang di antara kalian melihat jenazah, illam yakun masyian ma'aha, dan ia bukan orang yang mengantarkan jenazah. Kalau ada kita lihat orang lagi gotong jenazah, kita enggak jadi bagian orang yang membawa jenazah itu. Apa adabnya? Kata Nabi, fal yakum, berdiri. Berdiri, Pak. Kalau ada jenazah mau disolatin di Masjid Jami Al-Madinah, kita tidak termasuk orang yang gotong jenazah itu. Kalau kondisi kita lagi duduk, kita disuruh gimana? Diri, hormatin tuh. Berarti ada nih keterangan hadisnya ini. Hormatin tuh. Hatta yukhalifaha, sampai dia sendiri jenazah itu yang meninggalkan, auto khalifah, atau dia yang meninggalkan jauh dari dia. Sampai dia sendiri yang meninggalkan atau jenazahnya yang meninggalkan. Auto do'a min qabli an tukhallifahu, atau jenazahnya diletakkan di tempat yang telah disiapkan. Ketika digotong oleh beberapa orang di dalam satu kurung batang, kita sebagai orang yang tahu nilai takzim, hormat, yang pada gilirannya menjadi ibrah buat diri kita. Bagaimana adabnya? Kita diri, Pak, hormat. Jangankan muslim, ketika baginda Rasul jalan, Nabi menggunakan kendaraan kuda, dilihat di sana ada kelompok orang yang sedang gotong jenazah, Nabi turun dari kuda. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, tahukah engkau ya Rasulullah, itu yang digotong jenazahnya bukan orang muslim, orang kafir ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Saya turun menghormati dia, saya berdiri, sekalipun saya berada di atas kuda, saya berdiri karena menghormati kemanusiaannya. Sekalipun dia bukan seorang muslim, kata Rasulullah, saya lihat manusianya. Kalau orang saja Rasulullah melihat orang yang tidak muslim, Nabi berdiri, apalagi kita melihat saudara kita yang meninggal, guru kita meninggal, ulama kita meninggal. Ketika masuk ke Masjid Jami Al-Madinah, takzim kita dengan cara qiyam, berdiri. Ibrah buat diri kita. Wa minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Di antara ibrah, di antara pelajaran, kalau kita ngelihat jenazah digotong, nanti kita bakal digotong sama orang lain. Kita bakal digotong nggak, Pak? Kapan tuh? Hah? Ya, kita bakal dimasukin ke kurung batang.
Makanya kurung batang itu ada tulisannya, yang kagak ada kepentingan jangan masuk situ. Ya, yang nggak ada keinginan kepentingan jangan masuk ke kurung batang. Tapi pada akhirnya Pak, kurung batang tiap hari ngomong Pak. Satu syukur di sini ada kurung batang nggak? Ada. Ya, di depan tuh ada yang ngomong Pak. Nih buat besok buat siapa lagi nih? Buat siapa lagi nih? Kita aja kagak dengar Pak. Ya Pak, coba dah cotek dites di situ tuh. Bapak tidur di bawah kurung batang, insya Allah Pak. Nih permasalahannya. Kita lanjut saja hadis berikutnya 98. Idza ra'a ahadukum ra'atan hasna'a. Apabila kalian melihat wanita yang begitu cantik, fa ajabtu falyati alau, kalian terpesona dengan kecantikan wanita itu. Bila mana kita ngelihat wanita begitu cantik, seneng nggak Pak ngelihatnya Pak? Hah? Ini jawabnya malu-malu nih kayaknya. Ya, kalau kita ngelihat wanita cantik, subhanallah, tinggi semampai, hidungnya mancung, bibirnya belah delima, ya Pak, Bapak senang nggak ngelihatnya? Senang. Iya, ngaku aja begitu. Daripada dibohong-bohongin ya, kan bohong dosa. Ini juga ada hadisnya, apabila seseorang melihat wanita cantik dia terpesona dengan kecantikannya. Solusinya bagaimana? Fal ya'ti ahlau, buru-buru temuin bininya. Buru-buru Pak pulang. Kenapa alasannya? Fa innal buda'a wahid, karena kemaluan itu satu. Wa ma'aha mislul ladzi ma'aha, yang dipunyai wanita cantik itu pun dimiliki oleh istrinya. Sama. Rasanya bagaimana? Beda. Belum tentu. Subhanallah, ya Pak. Ya. Ini hadis begini, cepet-cepet Bapak bacain istri Bapak ya. Ya, bacain buru-buru. Tadi Papa ngaji di hadis yang ke-98. Kalau Papa pulang buru-buru jangan disalahin. Yang pergi ke kantor, ya Pak, baru jalan, jam 8 udah pulang. Ditanya sama istrinya, kenapa? Saya Papa ngeliat wanita cantik. Ini kata Nabi, kalau ngeliat wanita cantik terpesona, buru-buru deketin bininya. Tuh. Ya, ya Pak, amalin buru-buru nih, apalagi musim hujan ya. Subhanallah ya. Nabi bilang kemaluan itu satu dan istrimu juga punya. Punya nggak Pak kemaluannya Pak? Enak nggak? Ya Allah, ditanya enak aja kagak nyaut. Subhanallah ya Pak. Tuh nih, subhanallah. Makanya kan awalnya itu kan pandangan. Orang kan menginginkan tuh karena awal pandangan ya. Ya gitu ya Pak. Pandangan tuh. Pertama karena melihat, fabtisamun, yang kedua tersenyum. Gitu ya. Kalau udah tersenyum pakalamun, nanya. Kalau udah nanya wa mau'idun, janjian. Ya, nanya namanya siapa, nomor HP-nya berapa. Janjian mau ketemu gitu Pak. Ya, kapan ketemunya? Ya malam minggu, tapi hujan. Kira-kira kalau hujan datang juga enggak? Datang. Kalau urusan begini tuh Pak. Ya Pak, kalau urusan begini hujan, biar kata dingin datang Pak. Mas, tapi jauh Mas. Enggak apa-apa jauh. Tapi hujan, kagak jadi masalah. Tuh, ya. Jauh terasa dekat Pak, hujan terasa tidak hujan. Itu luar biasa. Gitu ya. Melihat, tersenyum, janjian. Nah, ketika dia datang udah janjian, ditemuin, bukan yang datang temuin dianya Pak. Yang temuin siapanya? Abahnya. Abahnya datangnya Pak. Kalau zaman dulu kan kita ketemu calon kita, yang nemuin siapa? Bapaknya nemenin. Dia cuma nuangin air teh, ada tatakannya, yang nemenin ajak ngomong bapaknya. Ya benar nggak Pak?
Yang orang dulu siapa di sini? Orang dulu. Orang dulu begitu, Pak. Ya gitu, udah enak bener. Udah dituangin air teh manis, Pak. Sebenarnya pada tatakannya udah demen banget. Padahal yang nemenin babanya. Udah diajak ngomong babanya. Nah, ditegur yang babanya. Lu mau bener-bener gak mana kuah? Tuh. Dikata gitu, Pak. Kalau mau bener-bener ajak dah orang tua bawa ke sini. Tuh, itu udah isyarat kalau begitu, Pak. Ya udah isyarat. Suruh ngapain? Suruh khitbah melamar. Kalau udah khitbah melamar baru nikah. Ya. Ini permasalahan itu awalnya dari permasalahan pandangan. Ya Pak, mau kita amalin ya hadis ke-98? Mau diamalin nggak? Ya Allah, ini untung gak ada orang perempuan nih. Pak.